Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Modal triliunan rupiah dan juga nama besar ternyata bukan jadi jaminan teman-teman. Niatnya mau menjadi raja pasar, malah gulung tikar tuh. Dan inilah guys, produk-produk yang pernah dijual di Indonesia yang berujung gagal total dan bikin rugi bandar ya. Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Nomor 8, Para Nasi. Pernah kebayang gak sih makan nasi goreng tapi cara masak itu diseduh seperti pop nih? Nah dulu di tahun 2000-an, Unilever tuh pernah punya ide jenius teman-teman lewat produk mereka yang bernamanya Tara Nasiko. Harusnya sih produk ini menjadi holy grailnya buat anak kosnya, tapi nyatanya produk ini tuh malah lenyap di telan bumi alias gagal total. Secara konsepsi Tara Nasiko ini visioner banget teman-teman. Nasi instan yang ada varian nasi goreng, nasi kuning, ataupun nasi uduk yang tinggal disiram sama air panas tuh, lalu tunggu sebentar langsung jadi deh. Tapi eksekusinya tuh zong parah ya di lidah orang Indonesia. Masalah utamanya itu ada di tekstur nasi yang gagal pulen ya. Dibilang bubur juga nanggung, dibilang nasi goreng tapi keras tuh. Dan kadang teman-teman di tengahnya itu masih ada keletuk-letuk seperti beras yang belum matang. Udah rasanya aneh, proses masaknya juga seringkali nggak seinstan iklan nih teman-teman, karena butuh waktu lama biar nasinya tuh beneran lunak ya. Akhirnya warga plus 62 baliklah ke logika dasar. Ya ngapain beli nasi instan mahal rasa plastik kalau dengan harga yang sama nih bisa dapat nasi warteg yang pasti kenyang dan juga enak. Ya niat hati mau bikin revolusi pangan, malah kalah telak sama nasi bungkus ya guys. Nomor 7, Aqua Splash of Fruit. Teman-teman sadar gak sih, Aqua yang selama ini menjadi raja air mineral ternyata pernah tuh melakukan blunder parah yang bikin konsumennya emosi. Oke, jadi sekitar tahun 2004, Aqua tuh ngeluarin produk bernama Aqua Splash of Fruit yang secara konsep tuh teman-teman tetap air bening transparan sih, namun rasanya itu ada stroberi atau jeruknya. Ya harusnya sih enak dan juga seger kan? Tapi sayangnya, ternyata produk ini tuh sudah ditarik dari pasaran karena dianggap aib perusahaannya guys. Jadi waktu produknya tuh keluar dan juga masyarakat pada dibuat antusias buat nyobain, mereka bilang rasanya tuh ya kayak nanggung. Dibilang air putih sih tapi manis, dibilang kayak jus juga encer banget. Ya tapi dosa terbesarnya itu bukan di rasanya ya, melainkan di kemasannya yang menipu. Botolnya itu teman-teman mirip banget plek ketiplek dengan Aqua biasa, dimana cuma beda dikit doang di warna tutup dan juga labelnya. Bayangin aja orang nih yang lagi haus berat dari panas-panasan beli Aqua, niatnya tuh mau yang seger tawar, waktu ditegur rasanya tuh malah manis stroberi. Ya kayak kena prank kan rasanya. Alhasil produknya tuh cuma mengundang hujatan dan juga makian dari customer, sehingga Aqua berujung menyerah tuh dan menarik semua produknya itu dari pasaran. Nomor 6, Mie instan goreng kuah. Mie goreng rasa kuah. Ya sekilas kayak typo ataupun menu warkop yang salah bikin gak sih? Tapi di tahun 2016 lalu Indofood pernah tuh eksperimen gila ngeluarin produk baru yang krisis identitas terparah, yaitu Indomie goreng rasa kuah, ayam bawang, dan juga soto. Niatnya sih guys, brand ini tuh memang pengen menggabungkan dua dunia yang berbeda, biar orang yang suka sama rasa mie kuah tapi lagi nggak pengen ribet sama air panasnya bisa langsung makan Indomie ini saja. Namun masalah utamanya tuh ada di rasa yang overpower ya. Lidah orang Indonesia itu sudah hafal mati kalau rasa soto itu teman-teman ya harusnya ada kuahnya buat menyimbangkan bumbunya itu kan. Waktu dibikin versi goreng nih, bumbunya jadi terasa asin banget dan juga menyengat karena nggak ada air untuk melarutkan rasanya. Alhasil otak konsumen jadi error teman-teman karena aromanya tuh soto, tapi teksturnya adalah mie goreng. Ya karena banyak yang nggak cocok dan juga ngerasa aneh, produk ini tuh akhirnya lenyap dari pasaran dan juga cuma menjadi legenda sesaat. Nomor 5, Axe Anarchy for Her. Pernah kebayang gak sih guys, cewek-cewek lagi pada dandan cantik nih, terus ditanya, pakai parfum apa sih kak? Jawabannya adalah Axe. Agak plot twist dan juga aneh banget kan dengernya? Kejadian ini beneran ada teman-teman waktu tahun 2012 lalu, dimana Axe tuh nekat rilis parfum kali ini. Menurut gue sih ini langkah berani mati ya, soalnya selama ini kan ya Axe itu ya udah punya image yang super maskulin tuh. Ya ibaratnya sih parfum yang pakai sama cowok biar dikejar-kejar sama cewek kan. Nah waktu mereka tuh tiba-tiba jualan buat cewek, ya pasarnya jelas jadi bingung banget lah. Cewek-cewek juga ngerasa aneh juga tuh kalau harus bawa botol Axe di tas makeup mereka ya. Kayak abis nyolong punya kakak lah mungkin, nyolong punya adik mungkin, atau pacar gak sih? Ya gara-gara krisis identitas ini, produknya tuh kemudian gagal total mengambil hati para cewek ya. Akhirnya Axe sadar diri teman-teman dan juga balik fokus 100% mengerjakan pasar cowok yang memang menjadi lapak aslinya mereka. Nomor 4, Soda KW.
Buat anak-anak yang suka jajan di warung pada awal tahun 2000-an lalu, minuman Coca-Cola, Vimto, dan juga Sparta ini pasti pernah kalian lihat kan? Apalagi usaha dari PT Forisa Nusa Persada ini pun juga promosinya gila-gilaan banget ya. Oke, tapi buat yang belum pernah tahu, jadi mereka tuh teman-teman pernah jual minuman soda gitu ya intinya. Namun tidak dalam bentuk kaleng ataupun botol ya, melainkan dalam bentuk bubuk tuh teman-teman. Tentu secara konsep juga berbeda banget ya, lebih menarik, lebih bikin penasaran, dan yang pasti lebih murah juga. Nah ajaibnya waktu bubuknya itu kena air langsung muncul tuh buih-buih mendesis yang seolah-olah itu soda beneran kan? Namun rasanya gimana? Ya lumayan lah teman-teman buat ngobatin penasaran, walaupun kadang nih bikin tenggorokan tuh garuk-garuk juga. Tapi sayangnya trio ini gagal bertahan dan juga lenyap pelan-pelan, dimana masalah utamanya itu ada di faktor ribet. Orang makin lama tuh makin malas nyari air dan juga ngaduk bubuk cuma buat minum. Ya mereka tuh lebih milih buat beli minuman gelas ataupun minuman botol yang siap minum yang makin murah juga kan? Ditambah strategi distribusi yang kurang oke, ya jadinya kalau mereka tuh lagi pengen banget soda, ujung-ujungnya yang dicari juga ya tetap brand yang udah terkenal itu kan guys. Nomor 3, Blue Band Rice Mix. Panggilan buat kalian kaum mager yang cita-citanya pengen makan enak tapi malas nyalain kompor tuh teman-teman. Dulu Blue Band itu pernah ngasih harapan palsu lewat inovasi bernama Blue Band Rice Mix ya. Idenya sih jenius, nasi goreng tanpa digoreng. Sempet heboh juga sih guys sebenarnya itu karena ngejual mimpi sarapan kilat kan. Kalian tuh cuma butuh nasi panas, tuang margarin sasket rasa ayam ataupun barbecue ini, lalu aduk-aduk terus langsung makan deh. Nggak perlu wajan, nggak perlu minyak, nggak perlu skill masak juga. Tapi guys, realita di lidah ternyata tidak seindah iklannya ya. Produk ini akhirnya gagal total tuh dan juga lenyap dari pasaran. Kenapa? Karena lidah orang Indonesia itu nggak bisa dibohongin. Buat kita, makan nasi yang cuma diaduk mentega itu ya rasanya aneh banget. Ya, basah dan juga super berminyak gitu kan di tenggorokan. Kita terbiasa banget makan nasi yang bumbunya tuh meresap kena api gitu soalnya ya. Plus, wajib ada kecap, ada sambal, atau bawang goreng. Nomor 2, KFC Chicken Skin. Hati-hati sama doa kalian ya guys. Kalian pasti termasuk sama kaum yang suka makan kulit ayam terakhir dan juga sering neror KFC buat jualan kulitnya doang kan. Nah waktu KFC itu akhirnya nurutin kemauan netizen, hasilnya tapi malah jadi zong yang bikin darah tinggi teman-teman. Jadi di tahun 2019 lalu KFC Indonesia itu akhirnya menyerah sama desakan netizen dan ngerilis menu chicken skin yang dijual satu bucket gitu. Waktu muncul sih ya antriannya itu gila-gilaan banget, dimana stoknya juga pada habis dalam hitungan jam saja teman-teman. Tapi setelah nyoba sekali, mayoritas dari mereka tuh nggak mau beli lagi alias kapok. Kenapa? Karena kulit doang tanpa daging dan juga nasi itu asin banget teman-teman sampai bikin pusing. Dari sini ya akhirnya juga pada sadar tuh kalau kulit KFC itu lebih enak dimakan sama barengan nih dengan nasi dan juga daging sebagai penyimbang keasinannya itu. Ya kemudian gara-gara repeat ordernya tuh rendah, menu ini akhirnya nggak selanggeng ayam originalnya deh ya. Beneran definisi giliran diturutin malah pada ngeluh ya teman-teman. Nomor 1, Coca-Cola Plus Coffee. Kalian tim kopi atau tim soda nih guys? Gimana kalau gue bilang pernah ada sebuah produk yang dua-duanya tuh digabungin dalam satu kaleng? Terdengarnya ide jenius buat kalian yang hobi begadang kan? Nah masalahnya di tahun 2017 lalu itu waktu Coca-Cola ngerilis produk baru yaitu Coke Plus Coffee ini, sayangnya orang-orang tuh nggak seantusias itu teman-teman. Iklannya sih ngejanjin booster maksimal tuh karena kalian tuh dapat caffeine double dari soda dapat dan juga dari ekstrak kopinya juga dapat. Harusnya sih bikin melek ya, tapi realitanya produk ini teman-teman malah gagal total dan ditarik dari banyak pasaran. Masalah utamanya juga ada di rasa yang ambigu tuh. Lidah konsumen juga dibuat bingung parah tuh. Dibilang kopi rasanya terlalu manis dan juga cemplang-cemplung yang karena kebanyakan gula sodanya. Dibilang soda segar tapi kok aromanya bau kopi nyengat dan ada pahit-pahitnya aneh di ujung lidah gitu guys. Ya makanya gara-gara rasa yang krisis identitas ini, orang pun cuma beli sekali doang tuh buat konten dan habis itu nggak mau beli kembali ya. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.